Ya, kita lanjut lagi perjalanan dari Desa Salati depan SMP Salati menuju ke Desa Nggele. Ya, kali ini kita akan kembali lewat di Jalan Poros. Ya, kita akan coba lewat di Jalan Poros Nggele Salati. Ini jalan yang menjadi kewajiban kepada pemerintah daerah untuk mengaspalnya, tapi sudah menjelang 80 tahun Indonesia merdeka, jalannya tidak diaspal juga. Bahkan jalannya ini bergelombang seperti gelombang lautan. Nah, ini jalan ini, Jalan Poros. Kalau yang sebelah kiri sana jalan depan Alia Negeri. Ya, sekarang saya akan melintas di Jalan Poros Nggele Salati. Salati Nggele, Nggele Salati. Ya, jalannya ini parah sekali. Berlumpur ini di kala hujan karena tanah ini tanah liat. Ya, ini areal yang mengandung tanah liat ini kurang lebih 1 kilometer. Tapi sudah 4 periode 2 kakak beradik menjadi bupati secara bergantian, mereka tidak bisa aspal ini. Walaupun cuma aspal lapen, tidak. Alasannya katanya jalannya mudah. Di zaman perusahaan tidak pernah diaspal juga nih, cuma karena dirawat setiap saat pakai grader, bisa dilalui di kala musim panas. Ya, jadi kendalanya ini hanya di kala musim hujan. Dan itu bisa diatasi dengan aspal lapen. Bisa. Tanah jenis ini ada juga di tempat lain di Indonesia ini, bukan cuma di Taliabu. Tapi justru di Taliabu tidak mau dibenahi. Ya, kita lewati. Oh, ini jalan yang bagus. Ya, begitulah kendala jalan di Taliabu. Banyak kubangan lumpur di jalanan yang tidak mau ditutup, walaupun hanya dengan mungkin 5-6 trek Damato sudah selesai, tapi tidak dilakukan. Katanya dalam apa semua, tidak ada dalam itu. Kalau sudah masuk Damato itu jadi dangkal semua itu, cuma tidak dilakukan. Masalahnya sejak kapan ditaruh Damato? Tidak pernah. Kalau tempat ini pernah diaspal lalu kemudian mengatakan bahwa walaupun diaspal dia akan rusak, ya itu wajar karena pernah diaspal. Sama sekali tidak pernah diaspal selama Indonesia merdeka jalan ini. Lalu mereka mengambil kesimpulan katanya tidak bisa. Siapa bilang tidak bisa? Sedangkan tidak diaspal bisa jadi jalan logging. Karena jalan ini bekas logging. Ada oknum-oknum yang juga berpendidikan, pendukung para penguasa-penguasa bejat itu, yang membela dengan membuat alasan-alasan yang membodohi masyarakat. Iya, padahal mereka berpendidikan itu, ada yang sarjana hukum, tapi bekerja sama dengan orang-orang zalim ini yang menipu warga Taliabu untuk tidak mempercepat pembangunan jalan di Pulau Taliabu ini. Padahal APBD kita cukup banyak. APBD itu harus dimaksimalkan untuk pembangunan infrastruktur yang bisa memicu pertumbuhan ekonomi masyarakat, supaya PAD itu bisa meningkat dan daerah ini bisa mandiri. Pemerintahan daerah yang sukses adalah pemerintahan daerah yang bisa meningkatkan pendapatan daerah, bisa menumbuh kembangkan PAD sehingga daerah itu mandiri. Ya, bukan daerah yang jalannya berlumpur, berkolam, berlompat-lompat begitu. Ini jalan, lihat kendaraan ini, jalannya loncat-loncat, padahal dari serabat beton ini. Serabat betonnya bergelombang. Ya, kita sudah berada di Desa Nggele. Ya, kita akan balik masuk di jalan aspal Desa Unimai dan Desa Nggele. Ya, kita sekarang berada di Desa Unimai, jalan masuk
di paling selatan, ujung selatan Desa Onemai. Depan barbershop hitam putih. Nah, sekarang kita berbelok di jalan induk. Sebelah kiri itu dulu jembatan logging, ini jalan logging dulu tahun 70-an 80-an. Menuju ke dermaga Gele. Dermaga dulu adalah dermaga perusahaan logging TLT tahun 80-an. Yang saya lintas ini adalah jalan logging tahun 80-an. Jalan ini lurus sampai Bobong. Ya, harusnya jalan ini yang didahulukan untuk dibenahi sampai Bobong. Lurus. Ada jalurnya. Sampai hari ini masih ada. Tinggal dibersihkan, ditimbun, diaspal. Iya. Semua sudah ada jalannya Taliabu ini. Keliling Pulau Taliabu. Tinggal diperbaiki, ditimbun, diaspal. Kita sudah hampir sampai di rumah. Di depan kantor Desa Gele. Oh, hari ini kantor desa ada penghuninya, ada yang masuk kantor. Biasanya kita tidak melihat orang masuk kantor. Kaumpa. Alhamdulillah. Oke, kita sekarang sudah tiba di rumah. Ya. Ikuti perjalanan kita di setiap saat untuk melihat perkembangan infrastruktur di Pulau Taliabu.